Halo Vikers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth episode terakhir. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh perdebatan siaran nasional yang hendak dimulai. Hal pertama yang pembawa berita lakukan adalah meminta kepada para peserta untuk memperkenalkan dirinya masing-masing di hadapan para penonton. Terdapat Lee Chung-sup yang berasal dari Partai Demokrat dan Choi Do-ha serta Park Chang-ho yang sama-sama berasal dari calon independen. Sementara itu terlihat Ko Mi-ho serta Jerry dan ketua yang berhasil menggerebek peternakan ikan yang diduga berhubungan dengan NK Chemical. Di sana mereka langsung mengobrak-ngabrik tempat tersebut dan mencari orang yang bertanggung jawab atas peternakannya. Kembali ke dalam studio, sebelum acara dimulai, Choi Do-ha meminta maaf terlebih dahulu kepada para warga Gucheon karena ia sempat gagal dalam mengembangkan beberapa sektor di kota, sehingga itulah alasan mengapa dirinya mencalonkan kembali sebagai wali kota dari Gucheon. Sementara Chang-ho, ia merasa jika dirinya berhak untuk mengembalikan kepercayaan warga Gucheon setelah seorang wali kota yang menyebut dirinya sebagai penyelamat gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu Chang-ho dipersilakan untuk memberikan pertanyaan pertama kepada Choi Do-ha. Dan pertanyaan pertama yang dilayangkan oleh Chang-ho kepadanya adalah ia ingin menjelaskan mengenai perlakuan khusus Choi Do-ha yang ia berikan kepada Forum NR, yang tak lain adalah perusahaan miliknya sendiri. Karena merasa difitnah, Choi Do-ha mengelak. Ia mengaku semua itu dirinya lakukan melalui pelelangan umum dan dilakukan secara adil. Bahkan Choi Do-ha meminta kepada Chang-ho untuk memeriksa penghasilan kota yang dinilai lebih banyak ketika dirinya sedang menjabat. Memang, Chang-ho pun mengakui hal itu. Namun ia berhasil memperlihatkan laba penghasilan Forum NR yang jauh lebih banyak daripada penghasilan kota. Belum sempat Choi Do-ha menjawab, sayangnya ia diberhentikan terlebih dahulu karena waktu kesempatan telah habis. Padahal saat itu ia bisa melihat waktu masih menyisakan 10 detik. Di sisi Ko Mi-ho, setelah ia dan pasukannya berhasil mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam peternakan ikan tersebut, dirinya memanggil satu orang yang diduga bertanggung jawab atas peternakan ikan. Kemudian ia langsung menuduh peternakan itu terlibat dengan NK Chemical dan air tanah yang digunakan oleh mereka berasal dari pabrik kimia yang tercemar. Awalnya pria tersebut enggan untuk mengaku sehingga Mi-ho memberikannya air minum terlebih dahulu agar menenangkan dirinya. Setelah pria itu meminum air yang diberikan oleh Ko Mi-ho, barulah di situ Mi-ho menjelaskan jika air yang baru saja ia berikan berasal dari air peternakan miliknya. Mendengar hal itu sontak membuat pria tersebut meminta bantuan agar segera membawa dirinya ke rumah sakit karena ia akan segera tewas. Dari bukti tersebut, Mi-ho tak perlu susah mencari jawaban jika mereka benar-benar terkait dengan NK Chemical. Di studio, giliran Choi Do-ha yang bertanya kepada Park Chang-ho. Di sana ia mengaku pernah mendengar Chang-ho yang mengalah dalam suatu kasus penipuan mata uang kripto. Dan apabila semua itu terbukti benar, maka ia ingin Chang-ho mundur dalam pemilihan wali kota. Tanpa rasa takut sama sekali, Chang-ho siap untuk mundur jika dirinya memang benar-benar mendapatkan penyuapan tersebut. Karena ia ingin menjelaskan jika semua itu hanyalah fitnahan semata. Saat itu Chang-ho benar-benar takut karena ia merasa jika dirinya sedang dijebak oleh Do-ha yang memiliki rencana rahasia. Tetapi di sisi yang lain, Mi-ho berhasil mendesak penanggung jawab peternakan ikan untuk melakukan sebuah klarifikasi jika memang benar pihak NK Chemical menggunakan air limbah. Ia juga mengaku NK Chemical membayar dirinya menggunakan perusahaan dagang di Hong Kong yang Mi-ho yakini adalah sebuah perusahaan cangkang. Setelah berhasil mendapatkan informasi yang penting, Mi-ho langsung mengajak Jerry untuk pergi ke stasiun TV. Padahal saat itu Jerry mengira Mi-ho akan membawanya ke kantor polisi. Kali ini ia nekat, dirinya akan membantu suaminya bersaksi di hadapan para warga Gucheon demi memperlihatkan betapa busuknya seorang wali kota Choi Do-ha. Ketika ia hendak pergi, tiba-tiba saja beberapa mobil muncul yang berasal dari anak buah Choi Do-ha. Karena saat itu salah satu eksekutif VIP meminta bantuan kepada asisten wali kota untuk membantunya menghentikan pergerakan dari Mi-ho. Beruntung, Jerry dengan cepat membawa Mi-ho pergi terlebih dahulu di saat ketua yang beserta anak buahnya berusaha untuk melawan pasukan dari Choi Do-ha.
Di tengah perjalanan, mereka diikuti oleh eksekutif VIP serta asisten wali kota Choi Do-ha. Lantas Jerry dengan segera menelpon Sun Tae untuk meminta bantuan kepadanya. Sun Tae yang kebetulan sedang berada di luar saat itu melihat salah satu anak buah wali kota Choi yang juga menelpon kepala Park Yong-ap untuk meminta bantuan kepadanya agar mengerahkan polisi untuk menahan Ko Mi-ho yang sedang berada di perjalanan menuju stasiun televisi. Memang saat itu ketika Mi-ho sedang berkendara, tiba-tiba polisi menghentikannya yang membuat asisten wali kota Choi Do-ha bisa maju terlebih dahulu sehingga mereka merasa senang karena bantuan sebegitu cepatnya datang. Tetapi rupanya polisi tersebut menghentikan Mi-ho bukan untuk menilangnya, melainkan untuk mengawalnya. Alhasil saat asisten wali kota Choi sedang mengantri pemeriksaan polisi, Jerry bersama Mi-ho bisa kembali berkendara dengan aman berkat bantuan dari kepala sipir Park Yong-ap. Kembali ke stasiun televisi. Kali ini giliran Chang Ho yang memberikan pertanyaan kepada wali kota Choi mengenai 20 pasien kanker di kota Gucheon yang diyakini lebih banyak daripada kota-kota lain. Dan semua itu dihasilkan oleh perusahaan Forum NR yang melepaskan radiasi tinggi bersamaan dengan pelepasan NF9. Namun lagi dan lagi, Do-ha mengelak semua itu. Dirinya mengaku jika itu semua adalah fitnahan yang sangat kejam. Terlebih Chang Ho adalah seorang pengacara yang mengetahui pasal mengenai RUU substansi khusus. Sebenarnya saat itu Chang Ho hendak diberhentikan oleh pembawa acara ketika direktur memintanya untuk mengganti topik tersebut. Tetapi Chang Ho tak peduli, ia masih memiliki banyak waktu untuk menekan Choi Do-ha. Lanjut, Chang Ho memperlihatkan artikel yang ditulis oleh Cho Hae-soo mengenai dampak bahaya dari NF9 dari Wojeong Daily. Setelah diperlihatkan fakta tersebut, wali kota Choi Do-ha hanya bisa terdiam. Lalu saat Sun Tae sedang keluar ketika istirahat berlangsung, ia bersama ayah dari Mi-ho melihat penipu mata uang kripto yang akan menjadi saksi untuk menekan Chang Ho. Dan benar saja, orang tersebut tiba-tiba datang sebagai perwakilan suara dari warga untuk mempertanyakan penipuan tersebut kepada Chang Ho. Dengan segera pembawa berita mempersilahkan pria itu untuk berdiri dan memberikan kesaksian mengenai penipuan tersebut. Pria itu memberikan bukti terkait uang senilai 500 juta won yang telah ia berikan kepada Chang Ho untuk mengalah dalam persidangan mengenai penipuan. Karena tak bisa berkata-kata, Chang Ho saat itu hanya bisa terdiam. Lalu tiba-tiba Do-ha menagih janji yang telah Chang Ho katakan apabila tuduhan terhadapnya benar, maka ia harus mengundurkan diri dari pemilihan wali kota. Ketika Do-ha berkata demikian, tiba-tiba saja Mi-ho datang dan duduk sebagai perwakilan warga. Kemudian setelah tuduhan selesai, berkat orang dalam dari pihak Big Mouth, akhirnya Mi-ho dipersilakan untuk membuka suara. Awalnya Choi Do-ha meminta pembawa berita untuk menghentikan Mi-ho karena ia bukanlah mewakili warga, melainkan mewakili suaminya. Tetapi Mi-ho mengelak. Ia berdiri di stasiun televisi tersebut bukan mewakili suaminya, melainkan mewakili para korban dari kanker. Mendengar hal tersebut, sontak Chang Ho berdiri dan terdiam. Setelah itu Mi-ho melanjutkan pembicaraannya dengan membahas mengenai kronologi mengapa dirinya bisa terpapar radiasi NF9 milik NK Chemical. Hari itu dirinya mendatangi sebuah pabrik yang dikelola oleh NK Chemical. Namun tiba-tiba saja kebocoran dari pipa terjadi dan di saat itulah air limbah yang digunakan oleh NK Chemical yang telah terkontaminasi radiasi menularkan kanker kepadanya. Kini ia mengidap limfoma stadium 4 akut. Sebenarnya Chang Ho sangat ingin menghentikan itu semua. Ia menangis mendengar istrinya mengidap kanker, bahkan ayahnya pun tak mengetahui penyakit itu. Lalu Mi-ho juga memutar video yang berhasil ia dapatkan mengenai pengakuan seorang pemilik peternak ikan jika memang NK Chemical menggunakan air hasil limbah. Tuduhan serta bukti yang cukup banyak membuat Choi Do-ha tak bisa berkata-kata. Tetapi karena ia tak mau kalah dalam pemilihan wali kota tahun ini, dirinya mengaku jika ia akan menginvestigasi kasus tersebut tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Mi-ho kembali menuntut mengenai korupsi yang telah ia lakukan. Namun Choi Do-ha tak mau memberi pernyataan apapun dan meminta debat diberhentikan dengan segera. Setelah debat dihentikan, Choi Do-ha langsung menyalahkan semua tim suksesnya karena gagal menghentikan Mi-ho yang tiba-tiba menginvestigasi perusahaan mereka. Beruntung, Choi Do-ha tetap tenang dan yakin bisa mengurus semua kasus yang menimpa ke arahnya. Sementara itu, setelah Chang Ho meninggalkan stasiun televisi, dirinya tak bisa mencari keberadaan Mi-ho yang ternyata pergi ke kantor pertama milik suaminya. Di sana ia melihat begitu banyak kenangan di antara mereka berdua yang mungkin saja tak bisa lagi ia lihat.
Lalu tiba-tiba Chang Ho datang menghampiri Miho dan mereka berbincang mengenai masa lalu yang begitu menyenangkan meskipun kala itu mereka masih miskin. Kini Miho lebih mengkhawatirkan kehidupan Chang Ho tanpa dirinya daripada kematiannya yang akan segera tiba. Dan seketika Chang Ho langsung memeluk Miho begitu erat. Ia meminta maaf karena telah menyebabkan semua ini. Dirinya tahu telah membawa Miho terlalu jauh sehingga ia harus menanggung semuanya. Dan Chang Ho berjanji ia akan mengusahakan apapun demi mencoba menyembuhkan seorang istrinya yang bernama Ko Miho. Setelah itu Miho meminta kepada Chang Ho untuk tetap berada di sampingnya selama ia hidup dan sangat ingin untuk saling membahagiakan satu sama lain. Pada malam hari di restoran milik ketua Yang, terlihat ayah dari Miho begitu murung memikirkan kondisi dari Miho yang sudah sangat berada di ujung puncak kankernya. Keesokan hari, investigasi pun dimulai. Doha beserta istrinya datang ke pengadilan jaksa untuk melakukan pemeriksaan. Ketika mereka baru saja keluar dari mobil, para pendemo langsung melempar mereka dengan banyak telur agar meminta Choi Do-ha untuk segera mundur dari pemilihan wali kota. Tetapi Choi Do-ha benar-benar memiliki mental baja. Ia tak peduli dengan semua tuduhan terhadapnya. Kemudian dirinya masuk ke ruangan sembari menunggu jaksa Choi datang. Saat Choi Do-ha hendak menjalani pemeriksaan, ia terlebih dahulu bertanya siapa orang di balik cermin. Apakah ia adalah seorang Park Chang Ho atau Gong Ji-hoon? Lalu tiba-tiba Choi Do-ha menghampiri cermin dan memberitahu kepada Chang Ho jika sekuat apapun ia mencoba membuktikan dirinya bersalah, ia takkan pernah bisa. Meskipun matahari telah terbenam, semua takkan pernah berubah. Ia akan tetap menjadi wali kota Gucheon selanjutnya. Karena kesal dengan omongan dari Choi Do-ha, Gong sebenarnya sangat ingin melakukan siksaan. Tetapi Chang Ho lebih memilih untuk mencari perangkap baru agar membuat penderitaan Choi Do-ha semakin terasa. Setelah Chang Ho keluar dari ruangan interogasi, ia berpas-pasan dengan Ju-hye. Karena itu adalah kesempatan emas baginya, Chang Ho dengan cepat memberitahu jika esok hari Gong Ji-hoon akan menggali kembali peti pimpinan Kang untuk melakukan otopsi terhadap jasadnya. Mendengar hal itu membuat Ju-hye bertanya-tanya terkait apa hak Gong Ji-hoon melakukan hal tersebut. Tetapi Chang Ho enggan memberitahunya. Ia hanya ingin menjelaskan apabila Choi Do-ha mengetahui ini semua, maka ia akan berusaha sekeras mungkin untuk menghentikannya. Sebagai istri yang baik, tentu Ju-hye mencoba untuk membela suaminya dengan berkata bahwa Do-ha tak bersalah. Ia dan pimpinan Kang lah yang sebenarnya bersalah. Dan di sini Chang Ho membalikkan keadaan dengan bertanya bagaimana Ju-hye menebus semua dosa-dosanya karena azab saja tak cukup. Ju-hye terdiam mendengar hal tersebut. Lalu Chang Ho meminta kepadanya untuk tak meminta maaf akan hal itu. Setelah 72 jam diperiksa, akhirnya Choi Do-ha secara resmi kembali dilepaskan oleh pihak kejaksaan. Ia pun dengan cepat kembali melakukan kampanye dengan meminta maaf sebesar-besarnya kepada warga Gucheon atas kegaduhan yang telah terjadi. Selama 2 hari, baik Park Chang Ho maupun Choi Do-ha melakukan berbagai kampanye hingga perolehan suara mereka mencapai 45% bagi Choi Do-ha dan 40,2% bagi Park Chang Ho. Dan setelah suara berhasil terkumpulkan sebanyak 99%, pada akhirnya Choi Do-ha secara resmi menjadi wali kota Gucheon kembali setelah berhasil mengalahkan Park Chang Ho dengan selisih 7.200 suara. Mendengar pembacaan berita mengenai hasil pemungutan suara atas kemenangan Choi Do-ha membuat tim suksesnya merasa sangat senang sekali. Mereka langsung berpesta, tetapi tidak dengan istri dari Choi Do-ha yang terlihat seperti memikirkan sesuatu. Sementara itu di posisi Park Chang Ho, mereka terdiam setelah mengalami kekalahan atas Choi Do-ha. Lalu tiba-tiba saja Jerry bersama Ko Mi-ho datang membawakan mereka bir dan mencoba untuk mencairkan suasana dengan mengajak mereka meminum sekaleng bir. Awalnya Chang Ho melarang karena Mi-ho sedang melakukan program penyembuhan. Tetapi ia tetap melakukan hal itu hingga semua orang memberi apresiasi atas kinerja mereka semua. Meskipun mereka kalah, Mi-ho meminta mereka untuk tetap optimis karena mereka masih memiliki satu kesempatan untuk membuktikan bahwa Choi Do-ha bersalah melalui pengadilan. Kemudian ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja salah satu kurir datang membawa paket untuk Ko Mi-ho.
Orang-orang berpikir isi dari paket tersebut adalah sebuah bom. Namun saat Miho membukanya dengan penuh keyakinan, ternyata paket tersebut berisi sebuah surat serta ponsel sekali pakai milik Choi Do-ha yang dikirim langsung oleh Hyun Joo-hae. Mereka semua tentu terkejut karena rupanya Joo-hae berusaha untuk mencari bukti apakah suaminya benar-benar bersalah. Hingga Chang-ho perlu menelepon Joo-hae agar mau bersaksi jika ponsel sekali pakai itu benar-benar milik suaminya. Di tengah perayaan kemenangan Choi Do-ha, Joo-hae siap untuk menjadi saksi di pengadilan nanti, tanpa ia sadari ada seseorang yang memantau gerak-geriknya. Akibat meminum sekaleng bir itu, Miho mengalami babuk yang cukup parah hingga ia harus digendong oleh suaminya. Dengan perlahan, Chang-ho menidurkan Miho yang perlahan terlelap sembari meminta suaminya untuk tetap berada di sisinya, memanggagi tangan hingga ia tertidur. Karena itu adalah permintaan Miho, Chang-ho menyanggupinya dan setelah Miho benar-benar tertidur, Chang-ho keluar dari kamar. Di sana ia melihat mertuanya sedang menangis memikirkan kondisi dari anaknya. Melihat hal tersebut membuat Chang-ho juga menitikkan air mata karena ia pun masih berusaha untuk menyelamatkan nyawa dari istrinya. Keesokan harinya adalah hari di mana pengadilan dimulai. Choi Do-ha beserta pengacaranya telah siap menghadapi dakwaan dari jaksa Choi mengenai keterlibatannya dengan NF9 dan NK Chemical. Sebelum semua dimulai, hakim memperlihatkan terlebih dahulu ponsel sekali pakai yang diduga digunakan oleh Choi Do-ha. Tetapi saat itu Choi Do-ha mengelak dan jaksa Choi juga memberitahu jika orang yang hendak bersaksi belum datang. Karena saksi tersebut tak kunjung datang, akhirnya pengacara Choi Do-ha meminta kepada asisten pimpinan Kang untuk bersaksi. Dipanggillah orang tersebut dan ia mengaku jika ponsel itu sebenarnya miliknya. Ia bisa membuktikan hal tersebut dengan membuka password serta menelepon orang yang terakhir melakukan panggilan telepon dengannya. Dan nomor tersebut menuju kepada Choi Do-ha yang artinya ia tak mungkin menelepon ke arah teleponnya sendiri. Setelah itu pengacara Choi Do-ha meminta kepada hakim untuk beristirahat terlebih dahulu. Di scene tersebut kita bisa melihat jika ternyata Choi Do-ha berhasil mengetahui terlebih dahulu gerak-gerik dari Joo-hae yang mencurigakan, sehingga ia langsung menyekapnya di rumah sakit jiwa agar ia tak bisa menjadi saksi. Setelah istirahat selesai, akhirnya hakim mengumumkan jika keputusan Choi Do-ha didakwa tak bersalah karena kurangnya bukti untuk menahannya yang membuat semua orang tentu murka, termasuk Miho. Ia langsung bertanya keberadaan dari Hyun Joo-hae. Tetapi saat itu Choi Do-ha hanya menjawab jika sudah seharusnya ia melindungi istrinya dari orang-orang jahat yang membuat Miho tak sadarkan diri saking kesalnya. Karena Miho tak sadarkan diri, dengan cepat Chang-ho langsung membawanya ke rumah sakit. Di sana mereka sempat berbincang sejenak sebelum Miho meminta izin untuk tidur karena ia merasa lelah. Miho juga mengucap rasa kasih sayangnya terlebih dahulu kepada Chang-ho sebelum akhirnya benar-benar tertidur untuk selamanya. Saat Chang-ho mendengar mesin pendeteksi denyut nadi sudah tak berfungsi yang menandakan bahwa Ko Miho sudah tak bernyawa, disitulah ia menangis sangat keras. Ia juga mengaku jika dirinya benar-benar bahagia saat itu. Lalu scene bergerak pada Choi Do-ha yang baru saja selesai menyelam. Saat ia kembali ke daratan, rupanya Chang-ho datang menghampirinya. Ia mengaku jika dirinya terburu-buru membeli gedung tersebut. Choi Do-ha awalnya mengira bahwa Big Mouse telah memberi uang yang cukup banyak padanya. Namun di sini Chang-ho mengaku jika dirinya lah Big Mouse yang sebenarnya. Dan Choi Do-ha tak peduli dengan hal itu. Karena sebanyak apapun uang milik Big Mouse atas seluas apapun kekuasaannya, ia takkan pernah bisa menjadi tandingan dari seorang Choi Do-ha. Lalu Chang-ho bertanya, apakah Do-ha pernah merasakan apa yang para korban NK Chemical rasakan? Choi Do-ha tak peduli dengan hal itu yang membuat Chang-ho berterima kasih karena kini ia sudah merasa tak berdosa lagi. Dan tiba-tiba saja Choi Do-ha mengeluarkan darah dari mulutnya. Rupanya saat itu air yang menggenangi kolam telah diganti menjadi air limbah yang berasal dari NK Chemical. Sehingga kini Choi Do-ha telah terpapai radiasi NF9 yang perlahan akan membuatnya terbunuh. Sama seperti para semua korban. Chang-ho juga menjelaskan bahwa hukum dibuat untuk menyelamatkan orang-orang agar mereka tak saling membunuh. Perlahan, Choi Do-ha tenggelam di air limbah yang menjadi genangan dosanya. Sementara itu, para korban radiasi NF9 berhasil menggugat perusahaan tersebut sebanyak 1 triliun won. Park Chang-ho pun telah mengakui jika mereka berhasil menemukan makalah asli milik Profesor Sojong. Sementara Joo-hae, setelah ia berhasil ditemukan oleh Gong Ji-hoon di rumah sakit jiwa, dirinya bersaksi atas kesalahan suami dan perusahaannya yang membuat para eksekutif VIP kembali mendekap di penjara dan mendapat balasan yang sangat setimpal. Sedangkan Gong Ji-hoon berhasil mendapatkan apa yang semua ia inginkan dengan menjadi pemegang saham utama di perusahaan miliknya.
Tak hanya itu, Big Mouth juga membagikan banyak sekali uang ke panti asuhan, dan yang terakhir adalah Park Chang-ho yang memutuskan untuk pergi dari kota Gucheon. Dan pembahasan serial drama Korea berjudul Big Mouth pun berhasil di sini. Bagaimana tanggapan kalian dengan ending dari serial tersebut? Apakah kalian puas atau justru merasa semua terlalu cepat? Itulah yang Mimin rasakan. Bagi kalian yang memiliki rekomendasi series atau film selanjutnya, ramaikan kolom komentar dan beri kami saran. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kami untuk terus mengikuti perkembangan channel ini. Dan sampai berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.